Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, jajaran panitia yang selalu tersenyum bahagia, serta teman-temanku seiman, seperjuangan, sebangsa, dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit uraian dengan judul Transformasi Dakwah di Era Digital. Sebagaimana lirik yang dipopulerkan oleh Nasyidariyah, yang saya sedikit rubah liriknya. Zaman sekarang kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin, sungguh mengagumkan zaman sekarang. Namun demikian penuh tantangan. Saat ini teknologi berkembang dengan cepat, pesat, melesat, dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi akan berdampak luar biasa, bahkan akan merubah tatanan kehidupan manusia. Ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi akan memberikan dampak yang sangat besar sekaligus ancaman bagi praktik-praktik keagamaan. Perkembangan teknologi informasi kini dapat menghantarkan kita di era di mana dakwah yang tersebar luas tanpa batas, dari lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari kajian kitab kuning yang tebal hingga kajian kitab yang berbasis digital, dari yang mendengar puluhan hingga jutaan. Namun di era digital, dakwah belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-daiyah yang gagap teknologi, sehingga banyak media yang diisi oleh tayangan yang dapat merusak pikiran dan hati. Seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi, bahkan menjadi sarana penyebaran ideologi yang dapat merusak jati diri bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, generasi muda muslim yang akan datang akan semakin terdegradasi. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ilmu balaghah, ayat tersebut menunjukkan bahwa kalimat tersebut menggunakan insya talabi dalam bentuk amr, yakni sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atasan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk berdakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, juz 15 halaman 252, menjelaskan bahwa yang dimaksud al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasabi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa nqiyadi. Setiap orang harus kita dakwai sesuai dengan kondisi keadaan, pemahaman, sambutan, serta
ketaatannya kepada Allah. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah itu bersifat dinamis. Artinya menyesuaikan dengan kondisi objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai itu harus memahami pasiennya sehingga ia dapat menentukan obat dan jenis dosisnya. Demikian ilustrasi dakwah di era digital oleh Al-Imam Al-Qahtani di dalam kitabnya Al-Hikmah fi Da'wah ilallahi ta'ala halaman 188, bahwa dakwah bil hikmah adalah dakwah yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Sama seperti Wali Songo menyampaikan dakwah dengan prinsip menang tanpa tanding, larut tanpa bala. Ini melahirkan terobosan dakwah melalui pagelaran wayang, sehingga para penonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan. Bisa sambil makan, pulangnya kenyang. Dakwah tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan. Bahkan dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang masuk agama Islam. Masya Allah. Dengan demikian, dakwatul bil hikmah ini mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten yang indah, ramah, dan menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah harus disusun, dibungkus, dibuat dengan unik, menarik, dan juga asyik, sehingga anak-anak yang hobinya main game beralih mendengarkan tilawah, emak-emak yang setiap hari mencari diskon harian beralih menonton tayangan pengajian, anak-anak muda yang asik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Nggak mau ketinggalan, bapak-bapak yang asik menonton bola di rumah beralih lebih memilih ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT namun tidak memahami konsep sabili robbi. Sebaliknya, banyak orang yang memahami konsep sabili robbi namun tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Dari sini seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan ilmu atau pesan-pesan keagamaan kepada umat. Hadirin, selain dakwah bil hikmah, transformasi dakwah di era digital ini dapat dilakukan dengan wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Al-Qaulul Layyinur Rafiq min ghairi khusyunati wala ta'nif, bahwa dakwah di era digital itu harus menggunakan perkataan-perkataan yang lemah lembut, tidak kasar, dan tidak mencela. Dakwah di era digital ini adalah dakwah yang menjadi inspirasi, bukan yang memprovokasi, apalagi memancing emosi. Dakwah yang mengajak, bukan yang mengejek. Dakwah yang mendatangkan kebaikan, bukan kebencian. Dakwah yang menghadirkan rahmat, bukan laknat. Dakwah yang menjadikan Islam humanis, bukan Islam teroris. Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.